Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah SWT, monggo kita terus mengingatkan untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, yang kita tidak mampu, tidak sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Dari berjuta-juta nikmat yang ada yang turun ke bumi kepada manusia ini, ada 3 tingkatan teratas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Nikmat yang kedudukannya paling tinggi yaitu nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah kita semua memperoleh nikmat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu nikmat Islam dan iman. Kita semua dapat. Di bawahnya Islam dan iman, kita juga semua yang hadir pada pagi hari ini diberi nikmat kesempatan hidup yang hanya 1 kali. Hingga saat ini kita masih diberi nikmat kesempatan hidup. Banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin saudara dekat yang umurnya memang jauh lebih muda tapi sudah menghadap duluan, sehingga kita bersyukur hingga saat ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah SWT. Nikmat yang ketiga dari ranking tadi yaitu nikmat kesehatan. Alhamdulillah ya, bangun tidur tadi tidak ada linu dan seterusnya, bangun dalam keadaan sehat, datang ke masjid dalam keadaan sehat, rukuk sujud masih normal. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Baru nikmat-nikmat yang lain itu nikmat yang nomor kesekian. Harta itu di bawahnya nikmat kesehatan, apalagi keluarga, kenyamanan hidup. Mari kita terus untuk meningkatkan akidah Islam kita, menjaga, merawat hingga kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, mari kita untuk pagi ini merenung kepada diri kita masing-masing. Tubuh manusia ini luar biasa. Manusia diciptakan oleh Allah, bahwa tubuh ini sebenarnya amat sangat ringkih, tubuh kita ini, dan banyak faktor agar kita tetap bisa hidup dalam kehidupan ini. Coba kita mulai menghitung-hitung. Kalkulasikan ini adalah eksak, dan dunia kedokteran juga membuktikan bahwa sejak Allah meniup ruh di dalam kandungan, itu jantung sudah mulai berdetak. Hingga saat ini berarti sudah sekian tahun sesuai dengan umur kita, jantung tidak pernah berhenti berdetak 1 detik pun. Ini luar biasa karunia Allah. Dalam sehari jantung itu berdetak kurang lebih 100.000 kali. Kalau 1 menit kurang lebih ya 70 denyut. Bayangkan seumur hidup itu baru jantung kita. Belum saat kita bernafas setiap hari dengan udara bebas ini, kurang lebih 20 tarikan nafas dalam 1 menit, sehingga 1 hari kurang lebih 20.000 tarikan nafas dalam sehari. Belum aliran darah di dalam tubuh kita itu amat sangat rumit dan kecepatannya tinggi. Coba kita buka urat nadi langsung memancarkan kecepatan sekian ratus kilometer per jam. Jadi kalau aliran darah itu kita hitung dalam sehari,
wirawiri ke seluruh tubuh ini, itu jarak tempuhnya sudah kurang lebih 80.000 km jauhnya. Sehingga diri kita dalam sehari, darah kita sudah keliling dunia 2 kali. Jadi dunia ini, bumi ini kelilingnya cuma 40.000. Kalau darah sampai 80.000 berarti aliran darah kita sudah 2 kali keliling bumi. Belum lagi fungsi paru-paru yang terus bernafas, mengeluarkan racun gas CO. Belum lagi lambung kita yang mencerna segala macam makanan masuk dalam perut. Bahkan mungkin aspal atau yang lain bisa hancur karena zat asamnya cukup tinggi. Belum lagi usus yang menyaring nutrisi ke seluruh tubuh kita. Belum lagi ginjal yang menyaring darah kita keluar menjadi urin. Belum lagi hati yang seleksi terhadap detok penyakit-penyakit. Ini semua harus kita syukuri. Dan benar apa pepatah Arab, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Ini bukan hadis tapi pepatah Arab yang artinya barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Termasuk tadi kita mengenal organ tubuh kita, belum otak kita yang luar biasa bisa memori yang luar biasa, menghafal juz amma, surat-surat pendek. Walaupun usia sudah tua, tapi tetap Allah memberi kenikmatan kepada kita. Ini yang patut kita syukuri. Mari kita jaga tubuh kita yang hingga saat ini masih sehat, agar dengan sehat insya Allah kita semangat dalam menjalani sisa hidup ini. Mari kita ngikutin sunatullah, karena tubuh ini amanah dari Allah yang diberikan kepada kita. Kita rawat, kita masukkan makanan minuman yang halal dan thayyib, yang baik, kita berpikir yang jernih, berbaik sangka kepada siapapun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, sesuai dengan topik yang diminta, ini beda dari biasanya. Jadi ada 3 kajian, nanti mudah-mudahan waktunya cukup sampai jam 10 lebih sedikit. Yang pertama mungkin bisa dibacakan yang pertama, sehat di usia senjanya. Sehat di usia, sebentar saya bacakan. Jadi temanya ada 3. Tetap menarik di usia senja. Jadi mengenai fisiknya, jadi kelihatan cantik, menarik di usia senja. Ini sebenarnya orientasinya ke fisik. Tapi Allah berfirman bahwa yang Allah lihat kepada seseorang itu bukan ketampanan, bukan kecantikan, tapi yang Allah lihat siapa yang paling bertakwa di antara kita semua. Ini sudah dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49, mungkin nanti bisa dibaca terjemahannya. Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang biasa baca terjemah ada mic-nya ya. Kalau cuma 1 ayat 13. Surat ke-49 ayat 13 Al-Hujurat. Itu Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa yang Allah lihat bukan kecantikan, bukan ketampanan, tapi yang Allah lihat di mata Allah siapa yang paling bertakwa di antara kita semua. Wahai sekalian manusia. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Alhamdulillah. Jadi kita harus ingat bahwa kita ini semua dari satu keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita ini adalah keluarga besar yang tinggal di bumi, yang saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi asalnya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian tumbuh berkembang menjadi berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, bangsa Amerika, bangsa Australia, dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi yang paling bertakwa itulah yang mulia di sisi Allah. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah, siapa yang paling bertakwa. Jadi mari kita pahami ini, bahwa fisik itu sementara, yang kita jaga adalah yang ada di dalam dada ini. Bahkan Nabi Muhammad bersabda dalam hadis, ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila segumpal darah itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati yang ada di dalam dada. Ini yang harus kita jaga, suasana hati kita agar terus dalam ketakwaan, karena ketakwaan itu adalah yang diminta oleh Allah agar kita bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun yang Allah lihat adalah yang ada di dalam hati, tapi kita tidak juga lupa melupakan diri kita. Mari kita rawat diri kita ini agar tetap sehat, tetap kuat, tidak cepat pikun. Kalau bisa konsumsi makanan yang sehat agar usia sel kita itu dibandingkan usia sel jauh lebih muda. Jadi ada alat di dalam dunia kedokteran, bahkan di kesehatan bisa mendeteksi usia sel tubuh kita. Jadi sel-sel yang ada di tubuh kita itu bisa dideteksi usianya berapa tahun dibandingkan dengan umur. Jadi yang sehat itu usia selnya lebih muda dari umur. Nanti mungkin kalau ada waktu, ibu-ibu bisa tes usia sel kita sebenarnya berapa. Bapak-bapak di sini sudah, kita punya alat di rumah. Jadi walaupun Pak Gun usianya sudah 67, tapi usia selnya masih sekitar 50 tahunan. Jadi masih semangat dalam hidup. Ini karena pola makan yang harus dijaga, banyak sayur, banyak buah, dan seterusnya. Ini satu. Jadi mari kita pola makan kita perhatikan sehingga kita bisa tetap awet menjalani sisa hidup ini. Itu yang pertama ya. Jadi jangan melihat ketampanan dan kecantikan, tapi yang Allah lihat ialah siapa yang paling bertakwa. Kemudian agar kita gaya hidupnya sehat, mari kita untuk berpikiran yang positif ya, berbaik sangka dan tidak mudah marah. Mari kita ridho atas setiap kejadian, bahwa apa yang terjadi ini atas kehendak Allah. Kita punya rencana dan Allah pun juga punya rencana. Yang pasti terjadi adalah rencana Allah. Itu ada di surat ketiga Ali Imran ayat kalau nggak salah 54. Itu artinya luas tapi suratnya pendek. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, bisa dibaca terjemahannya. Surat ketiga ayat 54. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ini ayat ini turun karena pada saat itu Nabi Muhammad terancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka membuat tipu daya, berencana untuk membunuh Rasul sebelum hijrah ke Madinah.
Tapi atas izin Allah, Allah pun juga punya tipu daya yang melebihi dari tipu daya orang-orang Quraisy, sehingga Rasul terselamatkan dari rencana pembunuhan. Ini bisa dimaknai bahwa kita punya rencana, Allah pun juga punya rencana, dan yang pasti terjadi adalah rencana Allah SWT. Sebagai contoh, dalam keluarga kita masing-masing, mungkin kita punya ideal pengen hidup dengan keluarga yang harmonis, tinggal di kota Surabaya, rumahnya di tengah kota Surabaya, itu idealnya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, kita tinggal di Gria Makan pinggir kali. Ini harus kita terima karena ini adalah atas izin Allah dan ini adalah terbaik untuk kita. Ya, kita harus ridho atas setiap kejadian. Ini mengenai yang topik yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua, bahagia di usia senja, bahagia di dunia, dan insya Allah bahagia di akhirat. Kembali mengenai bahagia, banyak orang yang merasa bahagia kalau sudah punya rumah mewah di jalan besar. Bahagia punya rumah 3 jejer-jejer, ini kita bisa lihat, itu penilaian kita. Ada orang yang menilai bahagia kalau sudah punya mobil nggak cuma 1 tapi 2, itu penilaian orang di sana. Ada yang menilai kalau bahagia punya tabungan di bank sampai MM-an sehingga sakit pun nggak mau ke dokter karena eman duitnya tadi. Ada yang seperti itu, mengeluarkan duit itu susah untuk berobat, kemana-mana jalan kaki pada uangnya banyak, kesehatan di nomor sekian. Itu penilaian manusia merasa bahagia kalau hidup mewah, rumah mewah, mobil, dan seterusnya. Tapi ada kisah bagus yang patut kita pahami siang hari ini, bahwa sahabat Rasul yang bernama Ibnu Abbas itu sahabat Rasul sejak Abbas masih kecil, dia sudah menyiapkan wudhu untuk Rasul dan dia meriwayatkan hadis yang banyak sekali, ribuan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini. Dan Ibnu Abbas memberikan kiat agar seseorang bahagia insya Allah di dunia dan bahagia di akhirat, paling tidak ada 7 indikator. Jadi bahagia tidak karena rumah mewah, mobil mewah, tabungan di bank banyak, anak lucu-lucu. Tapi yang pertama adalah pasangan yang soleh dan solihah. Ini karena ini ibu-ibu jadi pasangan, jadilah ibu-ibu yang solihah. Ibu-ibu yang solihah di mata Ibnu Abbas maupun di dalam ajaran agama kita, yaitu solihah itu yang mendalami agama, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan Allah berjanji di dalam hadis lewat Nabi Muhammad bahwa ibu-ibu yang solihah dijamin masuk surga melalui pintu yang ibu-ibu suka. Terserah, surga itu banyak pintu, nanti ibu-ibu bisa memilih, tapi syaratnya harus ada 4. Yang pertama, ibu-ibu ya, tolong untuk perbaiki sholat 5 waktu kita, jangan sampai ada yang bolong, ditinggalkan dengan sengaja. Jadi kalau sedang ibu-ibu mungkin sedang di mall, kalau waktunya sholat asar ya cari musola dulu untuk sholat. Jangan ngutak jamak kosor karena waktunya mepet. Ini yang pertama, perbaiki sholat kita, karena di saat kita sholat itu kita melihat Allah dan Allah pun melihat kita. Jadi kita harus merasa muraqabah, selalu diawasi Allah kapanpun dan dimanapun, termasuk di saat sholat. Mari perbaiki sholat kita karena itu syarat masuk surga. Surah 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Apalagi kalau ibu pas sholat sendirian, banyak waktu di rumah, di usia pensiun kan waktunya banyak. Sholat tahajud mulai jam 2 sudah sholat tahajud, 8 rakaat bisa 2 jam karena doanya lama.
terus mohon kepada Allah. Apalagi saat duduk di antara dua sujud yang tadi pagi kita jelaskan, itu ada 8 doa yang luar biasa. Allah minta agar mengampuni dosa-dosa kita, memberikan rahmat agar kita masuk surga. Kita minta agar semua aib-aib kita, dosa-dosa ditutupi oleh Allah, tutupi oleh semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Agar Allah meninggikan derajat kita, memberi kita rezeki yang halal dan thayyib, menunjukkan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, kemudian memberi kesehatan kepada kita, keluarga kita. Itu duduk di antara dua sujud, 8 doa bahagia dunia dan akhirat. Mari di saat kita sendiri tahajud, saat duduk di antara dua sujud tadi, berlama-lama nggak apa-apa, tidak mesti harus kayak burung yang mematuk itu cepat sekali. Tolong diresapi, dinikmati sholat tahajud kita, dan itu sebagai salah satu syarat menuju surga yang diidam-idamkan setiap muslim. Perbaiki sholat kita, itu syarat yang pertama. Kemudian ibu-ibu agar masuk surga melalui pintu yang ibu-ibu suka, puasa bulan Ramadan ini mengharapkan ridho Allah SWT. Nabi bersabda, man shoma Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh iman dan hanya mengharap ridho Allah, ikhlas karena Allah, maka Allah berjanji akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan itu janji Allah. Karena puasa kita itu ada 3 macam. Ada 3 golongan orang yang berpuasa. Mereka sama-sama Islam semua, tapi digolongkan oleh Rasul menjadi 3 golongan. Golongan yang paling bawah ini golongan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul, yaitu puasanya orang-orang munafik. Jadi hanya mendapatkan haus dan dahaga. Ini insya Allah tidak ada pada diri kita. Jadi puasa ya sekedar menahan lapar, menahan minum, haus, dahaga, tapi tetap perbuatan sehari-hari tidak berubah sama sekali. Sholat yang ditinggalkan, bahkan bolong-bolong, bahkan sholat hanya seminggu sekali di saat hari Jumat. Itu ada muslim tapi yang seperti itu. Ini puasanya orang yang seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada di antara ibu-ibu semua. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk golongan yang menengah ini. Jadi golongan yang kedua ini adalah golongan orang-orang yang beriman. Puasa tidak hanya menahan makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tapi juga puasa seluruh anggota tubuh kita. Mari kita jaga selama bulan suci Ramadan ini mata kita dari hal-hal yang tidak disukai Allah. Mari kita jaga telinga kita dari pendengaran yang tidak disukai oleh Allah. Kita jaga mulut kita dari ucapan-ucapan gosip dan seterusnya yang tidak disukai oleh Allah. Terutama ini mata kita, jangan sampai kita melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Insya Allah kita bisa, sehingga kita termasuk golongan yang kedua tadi. Dan golongan tertinggi puasanya para rasul dan sahabat-sahabat. Jadi tidak hanya menahan makan kan, minum, kemudian menjaga seluruh auratnya, seluruh anggota tubuh, seluruh panca indera, tapi juga mereka-mereka orang yang pilihan Allah ini hatinya juga ikut berpuasa. Tidak ada terlintas sedetik pun untuk berpikiran buruk, karena Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ini luar biasa. Allah itu selalu dalam kesibukan mengurusi makhluk seluruh dunia ini. Bayangkan ibu-ibu, sibuknya seperti apa Allah mengurusi makhluk alam jagat raya ini. Dari 10 miliar manusia, tiap-tiap jiwa Allah tahu semua apa yang ada di dalam hati. Bahkan kejadian daun jatuh di kegelapan malam pun itu di Al-Quran ada. Allah tahu jam berapa, di mana daun jatuh. Tidak ada sehelai daun jatuh pun di kegelapan malam kecuali dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Maka kita harus hati-hati bahwa kita setiap saat Allah selalu bersama kita ini.
Jadi CCTV Allah tidak akan rusak hingga kiamat tiba. Kita tidak akan lengah sedetik pun. Jadi selama hidup kita, monggo di sisa umur ini kita waspada setiap saat akan godaan setan dan iblis. Karena setan itu luar biasa menggoda manusia. Allah berfirman di dalam surat An-Nur surat ke-24, itu kenapa penghuni neraka kebanyakan dari jin dan manusia, yaitu karena surat An-Nur ayat 21 tadi. Itu luar biasa menggoda manusia menjadi orang-orang non-muslim dan kafir, itu karena godaan setan ini tadi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tatabi'u khutuwatis syaiton wa may yatabi khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazzaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzzaki may yasha wallahu wasi'un alim. Wallahu sami'un alim. Moga terjemahannya surat An-Nur ayat 21. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan penyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini surat An-Nur ayat 21. Kenapa manusia di bumi banyak yang terjerumus akan rayuan setan? Yang bahaya ini setan yang berwujud manusia. Banyak setan yang berwujud manusia yang menjerumuskan kita secara tidak sadar akhirnya menjadi penghuni neraka tadi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu hanya mengajak, membisikkan untuk berbuat keji dan mungkar. Jadi yang melakukan ya kita sendiri. Jadi pelaku kejahatan itu bukan setan. Setan hanya membisikkan, itu loh baik, itu loh, ayo. Dan akhirnya terjerumus dengan rayuan setan. Kalau tidak karena rahmat dan hidayah dari Allah, maka tak satu pun dari kita ini yang bisa bersih dari godaan setan selamanya. Akan tetapi Allah tahu siapa-siapa di antara kita yang mau menerima petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam petunjuk Allah sehingga terhindar dari godaan setan yang keji tadi. Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu baru mengenai syarat kedua agar masuk surga melalui pintu yang mana suka. Perbaiki sholat kita, perbaiki puasa kita, jangan sampai puasa yang bawah tadi. Kemudian jaga aurat kita, itu yang utama, baik di rumah maupun di luar rumah. Kemudian yang keempat, ibu-ibu, untuk taat dan tunduk kepada suami. Ini suami, tapi suami yang beriman. Kalau tunduk untuk hal yang di luar Islam, ya jangan diikuti. Jadi 4 syarat ya untuk masuk surga: sholat 5 waktu yang baik, puasa di bulan suci Ramadan, ikhlas menghadap ridho Allah, menjaga aurat, dan taat kepada suami. Enak nek suami sudah nggak ada, wonten ya? Wadah banyak. Itu berarti sudah merdeka, nggak perlu tunduk pada suami, tapi punya kewajiban ya. Kewajiban untuk ibu-ibu yang sudah ditinggal sang kekasih mendoakan almarhum, terus berdoa setiap sholat, insya Allah nanti kita dipertemukan di surga bersama pasangan masing-masing. Doa agar di lapangan selama di alam kubur, berdoa agar dijauhkan segala macam siksa untuk sang suami, baik siksa kubur maupun siksa akhirat. Diberi kenyamanan, ini yang utama, nyaman, nikmat selama di alam kubur, karena diterangi dengan hadiah Al-Quran yang dibaca saat masih hidup. Kemudian kenyamanan saat di akhir nanti menikmati surga. Ini ya ibu, jadi doa itu perlu, dan itu yang diharapkan pada pasangan yang sudah
dipanggil duluan. Ini mengenai yang ini apa? Pasangan yang solehah tadi, pasangan yang solehah. Kemudian Ibnu Abbas memberikan kiat yang kedua, yaitu setelah pasangan yang solehah tadi, anak-anak yang soleh dan solehah. Ini harapan kita semua, kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena anak itu macam-macam. Yang kita harapkan adalah sebagai penyejuk hati. Bahkan anak-anak kadang-kadang bisa sebagai musuh, itu kita hindari. Yang baik-baik saja. Mari kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penyejuk hati kita di saat suka maupun duka. Itu diabadikan di dalam surat Al-Furqan yang sering dibaca doa para ustadz maupun kiai. Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Monggo terjemahannya Al-Furqan surat ke-25 ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi suami adalah pemimpin di dalam keluarga. Di dalam doa ini yang terus kita doakan agar kita mempunyai anak keturunan yang penyejuk hati. Jadi setelah pasangan yang soleh-solehah tadi, ini yang kedua, anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian kita agar bahagia di dunia dan di akhirat mempunyai lingkungan yang islami, lingkungan yang sejuk. Insya Allah kita tinggal di Biomakan ini kerasan ya, antar RT, antar RW kompak. Kalau kita olahraga ketemu dengan RT lain, olahraga bersama-sama, lingkungan yang nyaman ini termasuk salah satu tanda kebahagiaan kita di dunia, insya Allah di akhirat. Punya tetangga yang baik. Tetangga itu kadang-kadang melebihi saudara. Kalau saudara itu kita hanya ketemu setahun sekali kalau pulang, apalagi sudah tua gini kadang-kadang 2 tahun nggak ketemu. Tapi kalau tetangga hampir tiap hari, terus mari kita jaga hubungan dengan tetangga. Kalau punya kelebihan ya dikasih. Baik-baik dengan tetangga, jamaah masjid juga itu termasuk lingkungan yang islami, keluarga dekat kita. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, mari kita berusaha untuk mempunyai umur yang berkah. Kita semua punya usia masing-masing, tapi mudah-mudahan usia kita adalah umur yang berkah, umur yang bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi umur yang berkah itu waktunya dipakai untuk ibadah dan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan umur yang berkah itu masih muda tapi sudah prestasinya di mana-mana. Masih usia 20 tapi sudah berani ngajar di beberapa tempat. Itu umur yang berkah. Kemudian berikutnya, harta yang halal. Ini perlu agar kita bahagia, tidak hanya di dunia dan di akhirat. Kita berusaha menjemput rezeki Allah itu yang halal dan thayyib. Itu sudah ada di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 168. Kita diminta oleh Allah agar setiap saat menjemput rezeki Allah itu yang halal dan thayyib. Ya ayuhanas, kullu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Monggo terjemahannya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ini mengenai harta yang halal tadi, terutama untuk anak-anak kita yang masih bekerja di luar sana. Tolong diingatkan agar
jangan memburu rupiah dengan cara segala macam cara, tapi usahakan dari rezeki yang halal. Karena nanti rezeki yang halal itu akan dimakan ke seluruh anak keturunan kita. Insya Allah kalau rezeki kita halal dan thayyib seperti di Al-Baqarah 168 tadi, akan menumbuhkan daging untuk anak cucu keturunan kita, daging-daging yang halal. Daging-daging yang halal dan thayyib tadi akan menumbuhkan pikiran-pikiran yang jernih, pikiran-pikiran yang bersih. Dan pikiran yang jernih, yang bersih itu akan membuahkan perbuatan, kata-kata yang jujur, yang benar, dan yang pasti tidak suka berbohong. Jadi kita jamin siapapun yang makan dari makanan yang halal dan thayyib, maka tutur katanya selalu benar, tidak berbohong, dan jujur, amanah seperti akhlaknya Rasul. Tapi kalau di negara kita ini sudah terbudaya dengan kebohongan dan semua ini patut dipertanyakan dari mana mereka makan, dari mana mereka menjemput rezeki, kenapa mereka suka berbohong, bahkan sebagai panutan kita tidak malu-malu untuk berbohong. Ini mesti ada tanda tanya besar di sana. Ini hati-hati untuk makanan yang halal tadi. Masih ada dua lagi agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Mari kita semangat dalam mendalami agama kita. Harus semangat ya, karena kita umat Islam ini adalah umat pilihan Allah yang diciptakan Allah untuk manusia. Allah berfirman di dalam surat ketiga ayat 110, kuntum khaira umatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini luar biasa. Jadi kita harus yakin dan bangga dengan agama kita, karena kita diciptakan Allah umat terbaik untuk manusia di bumi. Monggo terjemahannya. Kamu, yaitu umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ini monggo diresapi ya. Jadi kita bersyukur sejak lahir sudah dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam. Alhamdulillah. Kita nggak bisa bayangkan kalau dilahirkan dari ibu-ibu di luar sana. Ya Allah, benar-benar bersyukur keturunan kami, leluhur-leluhur kami sesuai dengan akidah yang Allah sukai. Bersyukur terlahir dari keluarga yang sudah beragama Islam. Kita tinggal di Griamapan yang mayoritas beragama Islam, maka kita jaga. Mari kita belajar Islam, jangan setengah-setengah. Karena apa? Dari jutaan ilmu yang ada di dunia ini, ilmu apapun, ilmu kesehatan, ilmu tentang fisika, ilmu tentang jagat raya, ilmu tentang dunia teknologi, semua ilmu itu tidak ada yang lebih baik dari ilmu yang ada di Al-Quran. Jadi sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang ada di Al-Quran. Makanya kita wajib untuk mencintai Al-Quranul Karim. Tidak hanya sekedar membaca, ya mari kita tingkatkan pelan-pelan mulai membaca maknanya. Mulai Al-Baqarah ayat 1 terjemahannya. Oh, ayat 1 sampai 5 ini mengenai orang-orang yang beriman. Oh, Al-Baqarah ayat 6 sampai 7 itu mengenai orang-orang kafir. Oh, Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 itu ciri-ciri orang munafik. Mulai memahami maknanya. Ini jauh lebih baik dari ilmu apapun di dunia ini. Jadi mari kita mencintai Al-Quran dalam keadaan apapun, di waktu luang. Setelah memahami makna, berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya anak cucu mulai belajar dakwah ya, walaupun hanya satu ayat, karena kita punya pedoman Al-Quran, sudah baca, sudah paham artinya, mulai kita tularkan pelan-pelan. Ceramah untuk keluarga. Jadi sebaik-baik ilmu adalah ilmu agama, makanya kita semangat ya, walaupun usia sudah senja, untuk belajar, untuk terus setiap ada kajian berusaha memahami
mendalami, akhirnya meresap dalam hati, itu akan menguatkan ketakwaan kita. Tujuan kita adalah takwa, terus bertahan sampai kapanpun. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, hati yang selalu bersyukur atas nikmat yang kita punya. Jadi Allah tuh tahu derajat setiap makhluknya, kemampuan setiap makhluknya, tidak akan menguji di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ada di surat Al-Baqarah 286 ya. Jadi mari kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang kita punya, bersyukur atas rezeki yang kita punya. Jadi rezeki itu tidak mesti berwujud uang ya. Rezeki kita itu luar biasa bagi kita yang sudah Allah berikan kepada kita. Rezeki berupa anak-anak yang soleh-solehah, rezeki anak-anak yang nurut, yang patuh, yang islami, yang soleh dan solehah. Rezeki ilmu yang kita miliki ini juga bermanfaat bagi keluarga kita. Karena barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur, azab Allah itu amat pedih. Ada di surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 7. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Terjemahannya surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ini surat Ibrahim ayat 7. Kalau kita selalu bersyukur, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Tapi kalau kita kufur atas nikmat Allah, maka azab Allah itu amat pedih. Jadi kita tidak hanya mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang kita punya. Kita punya rumah, punya mobil, punya mungkin di desa punya sawah. Kalau bisa apa-apa yang kita punya itu sebagai jalan wasilah menuju kebahagiaan surga. Kalau punya mobil ya dipakai untuk mungkin rame-rame dengan jamaah pergi kemana, itu bermanfaat. Punya kelebihan uang ya berbagi agar bermanfaat bagi orang banyak. Punya ilmu, nikmat ilmu, mari kita berbagi agar bermanfaat bagi orang. Bisa masak, tularkan masakan. Bisa bikin kue, bisa ahli dalam bidang apa, monggo kita tularkan. Bisa senang, ajarin senang dan seterusnya. Itu agar bermanfaat bagi orang banyak. Ini yang kedua, agar kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mari kita jaga 7 sunnah Rasul tadi. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir masih ada waktu mungkin 10 menit nih. Yang ketiga tadi apa? Agar kita di usia senja ini masih bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Jadi harus kita tanamkan di dalam hidup kita agar keberadaan kita bermanfaat bagi orang banyak. Itu mengikuti sunnah Rasul ya. Rasul Rasul bersabda di dalam suatu hadis. Hadisnya pendek tapi maknanya luar biasa. Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia di bumi ini adalah yang banyak membawa manfaat bagi orang banyak. Ini monggo kita terapkan masing-masing agar kita bisa bermanfaat. Apa yang bisa kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga besar kita, untuk tetangga kita, untuk teman jamaah kita. Khairun nas anfa'uhum linas. Kita harus punya prinsip, jadilah manusia yang tetap hidup dalam kehidupan ini. Jadi kita ini kan hidup ya, dan juga masih tetap hidup walaupun dalam kematian. Ini kita harus pegang ini. Mari kita berusaha agar tetap hidup dalam kehidupan ini, dan walaupun kita sudah mati masih tetap hidup dalam kematian. Kenapa? Karena kita dikenang kebaikannya.
walaupun kita nanti sudah tidak ada, sudah di alam kubur, tapi tetap serasa masih hidup karena amal jariah kita terus hidup. Karena ilmu yang kita punya terus masih dipakai banyak orang. Ini yang kita harapkan, bermanfaat bagi orang banyak. Kita memberi solusi kepada tetangga, kepada anak cucu, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu itu dipakai terus oleh anak cucu, berarti kita tetap hidup dalam kematian. Itu pahala terus mengalir, dan kita berusaha amal jariah ini adalah sebagai penolong kita menambah berat amal kebaikan saat di perhitungan amal tadi. Karena hanya 3 amalan yang doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah tadi. Jadi yang bisa kita lakukan ya sedekah jariah, insya Allah kita bisa. Kita insya Allah masjid ini luar biasa. Itu peran dari ibu-ibu kita tidak perlu sebut, karena seberapa besar sedekah kita untuk masjid nggak perlu kita sebut-sebut. Karena kalau kita mengungkit-ungkit pahala, mengungkit-ungkit sedekah, itu pahalanya menjadi 0, hangus. Jangan sampai. Ini yang pertama, agar kita bermanfaat bagi orang banyak tadi, agar kita di dalam hidup ini terus menebar kebaikan-kebaikan, sehingga walaupun kita sudah dipanggil Allah, kebaikan itu tetap ada pada diri kita. Jangan sampai sebaliknya. Mungkin di Giramapan ini ada enggak yang sudah mati dalam kehidupan? Itu contohnya orang yang benar-benar tidak disukai tetangga kiri kanan, masih hidup aja dianggap mati, benar-benar mengganggu keberadaannya dan tidak disukai. Wong iki maneh, iki maneh. Jadi ada mungkin, tapi jangan sampai ada di antara keluarga kita masih hidup aja dianggap mati, dan ini orang ini akan tetap mati dalam kematiannya. Ini yang kita hindari. Jangan sampai ada di antara keluarga besar kita orang yang sudah mati dalam kehidupan dan mati dalam kematian. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, masih ada waktu beberapa menit. Dalam hadis Nabi tadi, kita harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kiat-kiat agar kita tetap semangat dalam menghadapi sisa hidup tadi, mari kita punya hobi yang bisa mendatangkan rezeki. Mungkin walaupun kita usia tua, kalau punya hobi yang bisa mendatangkan rezeki, itu monggo. Namanya hobi pasti kita suka. Kalau bapak-bapak punya hobi mungkin bengkel, ya bisa buka bengkel untuk menyambung hari tua. Punya hobi bikin kue, ya nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, kita bikin kue untuk jamaah kita, kan karena ada Jumat berkah, Minggu berkah, ya dengan memasak itulah mudah-mudahan bisa mendatangkan rezeki pada kita. Punya hobi masak, punya spesialis rawon, mungkin kikil, itu mari kita tularkan kepada yang lain agar bermanfaat. Kita menjadi senang dan bangga kalau ilmu kita dipakai orang banyak. Ya, monggo kita punya hobi masing-masing yang bisa menjahit, ya dengan jahitan bisa mendatangkan rezeki. Yang punya jago senam, yang memberikan latihan senam kepada warganya. Yang punya ilmu, kita tularkan dengan ilmu. Yang punya suaranya bagus dalam ngaji, yang memberikan kajian kepada jamaah, mungkin lagunya bagus, ngajari makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, mana dengung, mana gunah, dan seterusnya. Itu luar biasa di mata manusia maupun di mata Allah SWT. Jadi hobi-hobi ini mari kita bangkitkan agar keberadaan kita bermanfaat bagi orang banyak tadi. Kemudian masih ada sisa waktu, mari kita juga agar di sisa umur ini bermanfaat bagi orang banyak, kita mengikuti komunitas yang baik. Sekarang ada komunitas WA, keluarga-keluarga yang sakinah, jadi semuanya muslim itu kita bisa saling memberi nasihat, saling terbuka, saling mengisi, ini baik. Kalau perlu juga ada arisan keluarga, dan yang perlu mari kita jaga silaturahim di antara kita. Mari silaturahim ini perlu, walaupun usia kita sudah senja, sering lagi musim reuni-reunian ya sekarang ini. Reuni SD mungkin sudah nggak ada, SMP mungkin masih, SMA masih,
mahasiswa ini yang gencar karena hampir tiap bulan ada acara cangkruan. Kalau dituruti ya mungkin lelah, tapi monggo sesuai kemampuan kita. Jangan berlomba-lomba untuk adu kemewahan di reuni, tapi kita ambil hikmahnya bahwa silaturahim itu akan memanjangkan umur kita, ini janji Rasul, dan dimudahkan rezeki kita. Kenapa dengan reuni dimudahkan rezeki? Karena dengan reuni kita bisa saling terbuka, kerjamu nengdi, kamu punya usaha apa, aku punya dagangan kain ini, akhirnya dibeli dan seterusnya, itu rezeki menjadi lancar. Ibu-ibu masih ada waktu beberapa menit mungkin dipegang untuk pertanyaan, barangkali 1-2 mau bertanya. Sebelumnya sebagai kesimpulan ya, tadi 3 hal tadi. Yang pertama, bahwa yang Allah lihat bukan kecantikan ketampanan ya, tapi yang Allah lihat adalah apa yang ada di dalam hati ini. Mari kita jaga ketakwaan kita. Kemudian kebahagiaan itu tidak karena fisik materi, tapi kebahagiaan tadi adalah 7 indikator tadi. Istri yang soleh solihah, anak yang soleh, lingkungan yang islami, umur yang berkah, harta yang halal, semangat dalam mendalami agama, dan hati yang selalu bersyukur. Kemudian yang terakhir tadi, agar bermanfaat, jadilah manusia yang hidup dalam kehidupan dan tetap hidup walaupun sudah dalam kematian. Monggo 1-2 pertanyaan sebelum kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf ada 2 pertanyaan Ustaz. Pertama, mengenai orang yang sudah wafat. Waktu dulu kan banyak orang yang tidak mengenal Al-Quran, cuma Islamnya seperti Islam KTP itu. Terus kita mendoakan itu bagaimana diterima apa enggak? Kita sekarang sudah mengerti masalah Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, mengenai tadi bahwa menyinggung arisan. Sekarang itu ada arisan bukan pinjam. Katanya bahwa harus memakan uang yang tidak haram. Berarti kalau ada bunganya yang haram, nah ini bagaimana untuk menghabisnya caranya? Karena itu orang banyak, di kampung bagaimana caranya? Maturun. Terima kasih. Yang pertama, bagaimana kita mendoakan orang yang mungkin Islamnya Islam abangan ya. Iya. Jadi kita tetap aja mendoakan mereka selama mereka dalam keadaan Islam. Itu termasuk golongan dari kita. Jadi kita mendoakan mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijauhkan dari segala macam siksa, baik siksa kubur maupun siksa akhirat kalau sudah meninggal ya. Nah, nanti masalah doa kita diterima oleh Allah atau tidak, itu urusan Allah SWT. Selama mereka masih dalam satu akidah Islam kita, itu insya Allah doanya nyambung. Tapi kalau sudah beda akidah, itu yang kita tidak bisa menjamin. Jadi kalau ada di antara keluarga kita yang non muslim, kita berdoa sepanjang malam sampai meneteskan darah, itu juga sulit untuk bisa diterima. Terus yang kedua, ya silaturahim di luar arisan aja. Sekarang banyak PKK pertemuan ibu-ibu sudah tanpa arisan, karena arisan itu ada sedikit simpan pinjam tadi. Jadi kalau bisa yang aman-aman saja. Jadi kalau kita ada suatu ketentuan yang ini hukumnya masih subhat, itu lebih baik dihindari. Jadi kita cari yang aman saja, usahakan untuk tidak ikut simpan pinjam, karena ada bunganya tadi itu yang membuat kita menjadi ada unsur ribanya. Mungkin yang lain monggo. Ini yang terakhir nih. Keras saja nggak apa-apa. Terima kasih. Membahas masalah tak hidup pada suami. Iya. Ada cerita, insya Allah ini nyata. Suami itu kurang suka dengan keluarga istri. Sampai sakit mati pun istri dilarang hadir dengan suami. Bagaimana Ustadz menyikapi ini? Terima kasih. Jadi ini ya Ibu ya, jadi kita termasuk syarat masuk surga yang keempat tadi harus patuh dan tunduk kepada suami. Selama perintah suami itu sesuai dengan ajaran Islam, itu kita ikuti.
Tapi kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak harus kita ikuti, tidak harus kita patuhi. Seperti misalkan suami mengajak untuk melakukan judi dan seterusnya, itu kan di luar ajaran Islam, harus tidak kita ikuti. Suami melarang kita untuk datang ke masjid untuk menghadiri kajian, itu tidak harus kita ikuti karena ini adalah jalan Allah. Jadi yang harus kita ikuti kalau perintah-perintahnya itu sesuai dengan ajaran agama kita, ajaran Islam.